Pemirsa, serangan Israel ke markas UNIFIL di Lebanon Selatan melukai 2 prajurit Indonesia. Tindakan Israel itu selain pelanggaran serius juga menjadi semacam provokasi kepada Indonesia. Bagaimana Indonesia harus menghadapi provokasi Israel? Inilah Top Review. Sebuah tank Israel menembaki menara pengawas di markas pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di kota Nakoura, Lebanon Selatan hari Rabu 9 Oktober lalu. Israel juga merusak kendaraan dan sistem komunikasi. Drone Israel juga terbang hingga masuk pintu bunker PBB dan menembaki serta menonaktifkan kamera pemantau PBB serta merusak fasilitas lainnya. Serangan ini membuat 2 tentara Indonesia jadi korban serangan Israel ketika pasukan Zionis Israel menembaki markas pasukan sementara PBB UNIFIL di Lebanon Selatan. Pasukan TNI merupakan bagian tentara penjaga perdamaian di Lebanon. Indonesia saat ini memiliki sekitar 1.232 personil yang ditempatkan bersama UNIFIL di Lebanon. Jumlah keseluruhan pasukan penjaga perdamaian di Lebanon sekitar 10.000 personil dari 50 negara. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 memberi UNIFIL mandat untuk membantu tentara Lebanon menjaga wilayah perbatasan selatannya. UNIFIL menggambarkan serangan terhadap UNIFIL adalah tindakan sengaja oleh pasukan Israel dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. You will have seen that the UN Interim Force in Lebanon, UNIFIL, issued a statement this morning saying that 2 of its peacekeepers were injured after an IDF Merkava tank fired its weapon towards an observation tower in UNIFIL's headquarters in Nakoura, directly hitting it and causing them to fall. The injuries are fortunately this time not serious, but the peacekeepers remain in a hospital. Sementara itu Indonesia mengutuk keras serangan Zionis Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon yang melukai 2 personel TNI. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memperingatkan pasukan Zionis Israel untuk menghormati UNIFIL dan memastikan keselamatan dan keamanan personel UNIFIL. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat, mengungkapkan bahwa Indonesia sudah melakukan komunikasi dengan unit-unit di PBB yang bertanggung jawab menggelar pasukan perdamaian di Lebanon. Tentu kita juga melakukan close coordination, komunikasi dengan pihak PBB, khususnya dengan unit-unit di PBB yang bertanggung jawab terhadap penggelaran pasukan misi perdamaian PBB di seluruh dunia, terutama yang atau terdapat partisipasi kontingen Indonesia di dalamnya. Dan dalam hal ini delegasi Indonesia telah melakukan komunikasi dengan Under Secretary General untuk masalah peacekeeping dan juga dengan Under Secretary General untuk masalah politik untuk terus melakukan tukar pikiran dan juga comparing notes mengenai situasi di lapangan dan apa yang mungkin akan dilakukan bersama. Sementara itu, pengamat Timur Tengah Teguh Reza Shah menyebut motif Israel menyerang markas pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan karena pasukan UNIFIL dianggap sebagai penghalang untuk menginvasi Lebanon. Israel memiliki target Lebanon Selatan dikuasai sebelum Presiden baru Amerika Serikat dilantik. Ya, tujuan Israel kan menguasai wilayah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Syukur-syukur wilayah tersebut dikuasai sebelum Donald Trump menang dalam pemilihan kepresidenan. Jadi Israel ini sedang naik singa ceritanya. Netanyahu sedang naik singa, lari kencang. Kalau dia turun, dia diterkam singa. Kalau dia lari terus, dia lengah. Singa juga lelah dan akhirnya
dia juga dimakan oleh singa tersebut. Ini analogi ya. Jadi bagi masyarakat Israel saat ini berlaku adalah nakbah. Kalau bisa Lebanon Selatan itu segera dikuasai seperti mereka telah menguasai Gaza, kalau perlu sampai seluruh titik-titik wilayah yang ada masyarakat Palestinanya ataupun ada kalangan-kalangan yang patut diduga ini pro-Palestina itu diselesaikan dengan cara Israel. Dan untuk itu mereka dalam kondisi ini menganggap bahwa pasukan keamanan PBB itu adalah penghalang begitu. Lalu bagaimana Indonesia harus menyikapi serangan Israel yang melukai pasukan TNI? Pakar hukum internasional Profesor Hikmanto Juwana mengingatkan agar Indonesia tidak terlibat perang karena pasukan TNI bukan berada di bawah Mabes TNI, tapi ada di bawah PBB. Saya paham betul bahwa yang terluka tadi sudah dibicarakan adalah pasukan TNI kita. Tetapi pasukan TNI kita itu tidak secara organik berada di bawah Mabes TNI. Mereka berada di markas besar PBB yang menjalankan tugas. Oleh karena itu, kita tidak boleh Indonesia terlibat dalam peperangan ini meskipun ada prajurit kita yang terkena tembakan. Ya, sekali lagi ini merupakan tanggung jawab dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempermasalahkan hal ini kepada Israel. Di sisi lain, Hikmanto menilai sikap Jumawa Israel yang membabi buta karena ada perlindungan dari Amerika Serikat. Karena itu ia mendesak komunitas internasional untuk menolak sikap Amerika tersebut. Hukum internasional itu tidak dijadikan alat atau aturan yang akan dipatuhi oleh semua. Yang berlaku dalam masyarakat internasional adalah hukum rimba. Hukum rimba mengatakan siapa yang kuat dia yang menang. Dan selama Israel didukung oleh Amerika Serikat yang adidaya, yang kuat, maka dia merasa di atas angin dan merasa tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan, termasuk melakukan serangan ke markas UNIFIL. Oleh karena itu, saya mendorong ketika Ibu Menlu bicara di Dewan Keamanan PBB, menyampaikan secara tegas bahwa kami negara-negara dunia menolak perlindungan Amerika Serikat terhadap Israel. Tindakan Israel yang membabi buta, yang tidak proporsional. Selain penyikapan di level negara, masyarakat sipil juga terus melakukan protes. Selain aksi demonstrasi, juga melakukan seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat. Sekecil apapun dampaknya, aksi itu memang layak diteruskan atas nama keberpihakan kepada kemanusiaan. Pemirsa Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.